datang di History Imagination bersama saya Tifana Aini. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang konsep dasar ilmu sejarah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang guna sejarah. Saat ini sudah berada bersama saya salah satu narasumber dari Universitas Negeri Malang, Ibu Indah Wahyu Puji Utami. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu Indah, kalau semuanya sejarah itu memangnya punya guna ya Bu ya? Kalau saya tadi kan bilangnya guna gitu ya, karena memang judulnya guna sejarah. Tapi ini tuh guna ini lebih ke kegunaan atau guna-guna ya Bu? Itu yang akan kita bahas. Yaps. Oke, jadi begini ya Tifana dan juga teman-teman yang lain. Sebenarnya selama ini kalau kita perhatikan banyak orang yang menyepelekan sejarah, banyak orang yang males belajar sejarah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sebenarnya apa sih guna dari belajar sejarah. Ngapain gitu loh kita belajar tentang sejarahnya orang lain, ngomongin orang yang sudah mati. Gitu ya, yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Padahal sebenarnya sejarah itu punya banyak kegunaan. Misalnya begini, disadari atau tidak, sebenarnya sejarah itu adalah jendela menuju masa lalu. Jendela menuju masa lalu. Iya. Bedanya sama Doraemon apa ya? Oh, bedanya sama Doraemon, kalau Doraemon kan pintu ke masa Oh, aja ya. yaps, benar. Aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Semua. Sekali. Oke, jendela menuju masa lalu artinya apa? Melalui sejarah, melalui belajar sejarah kita bisa melihat, mengintip nih apa ya yang dulu pernah terjadi. Pertanyaannya apa pentingnya buat kita tahu tentang apa yang pernah terjadi? Misalnya saja, kalau kita lihat di Indonesia aja misalnya ada yang namanya peninggalan yang sangat besar, contohnya Candi Borobudur. Yaps. Nah, Candi Borobudur itu kan luar biasa dengan arsitekturnya yang luar biasa. Bayangin ya, orang dengan teknologi yang sederhana itu bisa bikin bangunan yang bertahan hingga ratusan tahun. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari itu misalnya bagi yang suka dengan arsitektur atau yang suka dengan teknik sipil misalnya, kita bisa belajar gimana ya caranya untuk bikin konstruksi bangunan yang lebih kuat, yang bisa bertahan sangat lama. Kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang berikutnya adalah sejarah itu sebenarnya membantu kita untuk bisa berpikir kritis. Pernah nggak kamu dapat broadcastan atau postingan yang isinya hoax gitu? Memenuhi HP saya. Iya, memenuhi HP kita. Nah, Pengen saya buang Bu, jadi HP saya. Oke, nggak usah dibuang, kasih ke saya aja HP-nya ya, nanti buat saya aja. Oh, siap. Nah, dengan kita belajar sejarah, nanti kita diajari bahwa tidak ada data atau fakta yang boleh kita sampaikan tanpa ada sumber yang jelas. Jadi kalau terima broadcastan yang isinya hoax misalnya, maka kita mesti ngecek lagi nih sumbernya ada nggak? Karena nanti kita belajar sejarah kita diajari untuk kritik sumber. Pertama sumbernya ada nggak? Kemudian sumbernya bisa dipercaya nggak? Asli nggak? Nah, hal-hal seperti itu yang kita pelajari dalam sejarah, sehingga kalau kita udah belajar sejarah, kita nggak akan mudah percaya dengan broadcast-broadcastan yang sampah-sampah seperti itu.
Dan kita juga nggak akan gampang terkejut. Oh, kok ada berita seperti ini? Misalnya, oh ada ikan berkepala dua, ya jelas ikan asin ya. Ikan sudah digoreng, Bu, Iya. berkepala dua, nanti sudah campur sama tepung. Atau misalnya begini, ketika ada hoax yang menyatakan bahwa kembali ke Borobudur tadi, Borobudur katanya dibangun oleh Nabi Sulaiman, bener nggak sih? Nah sekarang kita mesti hitung lagi ya, Nabi Sulaiman itu eranya kapan, Borobudur eranya kapan? Ya orang bisa aja mengait-ngaitkan, tapi kalau kita pelajari lagi sumber-sumber sejarah, tentu saja akan mematahkan teori bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Contohnya begitu aja, yang simpel-simpel aja. Jadi memang kalau semuanya kayak Candi Borobudur itu kan nggak mungkin kalau semuanya dibangun oleh Nabi Sulaiman ya Bu ya, karena sesuai dengan waktu ruang. Iya, nantilah kalau kita belajar sejarah kita akan belajar soal politik sumber, Sumber. soal fakta, soal kausalitas. Make sense nggak sih? Yang gitu-gitu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan juga ketika kita belajar sejarah, kita itu seperti yang dibilang Fana tadi, Iya. apa bedanya dengan Doraemon? Kita seperti diajak berpetualang melewati ruang dan waktu. Kenapa? Dengan kita membaca buku sejarah, kita mengkaji sejarah, sebenarnya mau tidak mau kan kita berimajinasi. Mengimajinasi sama seperti acara kita ya, History Imagination. History Imagination. Iya, kita mengimajinasikan apa ya yang dulu pernah terjadi di masa lalu. Kita membayangkan, kira-kira misalnya, sekarang kita kan lagi ada di Malang. Malang ini, kira-kira 100 tahun yang lalu itu bentuknya seperti apa? 500 tahun yang lalu seperti apa? Bagaimana kita bisa tahu? Melalui membaca buku-buku sejarah, melalui membaca sumber-sumber sejarah. Jadi, kita seperti diajak berkelana melintasi ruang dan waktu, nggak kalah sama Doraemon. Nah, selain itu sejarah juga punya guna yang lain. Sejarah itu memberi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yaps. Sering banget ya dilakukan oleh anak-anak muda, seperti kalian hayo. Iya pasti. Jadi kalau udah putus sama pacarnya, balikan gitu ya. Waduh, ngomongin Coba pacar ya, lagi. coba diingat-ingat. Kamu udah belajar sejarah atau belum? Karena kalau orang sudah belajar sejarah, dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya jatuh ke lubang yang sama. Berarti kalau orang sudah belajar sejarah, nggak akan balik ke pacar yang dulu lagi ya Bu ya? Nah itu. Tuh, Saya dengerin, jadi teman-teman. ingat ada sebuah kutipan yang sangat fenomenal ya, yang Iya. sangat terkenal di kalangan sejarawan yang disebutkan oleh George Santayana. Dia mengatakan bahwa mereka yang tidak belajar sejarah dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama. Oh. Dikutuk sampai anu. Iya. Dan mereka yang tidak belajar dari sejarah, ya dia akan terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama, tidak tahu di mana dirinya, mengapa dirinya menjadi seperti ini. Dan perlu diingat loh, Iya. Rifana, yang namanya belajar sejarah itu tidak sama dengan belajar dari sejarah. Belajar sejarah tidak sama dengan belajar dari sejarah. Iya. Tahu apa bedanya? Apa Bu? Nah, kita dari kecil ya, dari SD itu kan sudah ada pelajaran IPS. Di situ sudah ada pelajaran sejarah. Tapi kenapa tidak semua orang itu bisa menjadi bijaksana? Karena mereka cuma belajar sejarah aja, tapi tidak belajar dari sejarah. Jadi belum bisa mendapatkan kegunaan dari sejarah itu apa. Dengan kita belajar dari sejarah, kita bisa belajar dari kesuksesan atau kekalahan, atau bahkan hal-hal yang kadang rada abu-abu di dalam sejarah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dulu pernah terjadi. Ada guna sejarah yang lain, Tifa. Iya. Sejarah itu juga membuat kita mengetahui siapa diri kita. Apakah itu terkait dengan identitas kita sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa, atau juga bagian dari umat manusia. Bukan itu, kita perlu belajar prasejarah. Kita belajar bagaimana kehidupan manusia di masa klasik, di masa hidup kita, supaya kita
tidak lupa tentang jati diri kita. Supaya kita tahu misalnya bahwa oh yang namanya manusia Indonesia itu ternyata memang dari awal sejarahnya terdiri dari beragam suku, beragam budaya, punya beragam agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Itu semua melalui proses sejarah yang panjang, sehingga dari situ kita bisa tahu nih siapa diri kita dan kita nggak jadi eksklusif. Jadi dengan begitu kita bisa belajar bahwa oh ternyata di dalam sejarah identitas kita, keindonesiaan kita itu sebenarnya sudah sangat beragam. Oh begitu Bu. Jadi memang sejarah itu sangat penting ya. Gunanya itu sangat banyak sekali ya. Banyak. Nggak cuma di dalam lingkup sekolah, kemudian di lingkup apa fakultas, universitas, tapi juga menyeluruh ya Bu ya. Bisa nggak hanya di situ saja ya. Iya dong. Jadi buat kamu yang masih galau ya, buat apa belajar sejarah? Nah itu tadi kamu juga bisa merenungkan kembali, gitu ya. Kamu ingat-ingat deh. Belajar sejarah nggak harus soal sejarahnya orang lain, bisa juga sejarah diri kita sendiri. Kamu ingat-ingat, misalnya kamu dulu di masa lalu pernah melakukan kesalahan apa? Kamu pengen nggak itu terulang? Kalau kamu nggak pengen itu terulang, berarti kamu mesti belajar dari sejarah. Ketika kamu sudah bisa melakukan itu, sebenarnya kamu sudah mengaplikasikan yang namanya guna dari sejarah. As simple as that, sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan minder kalau kamu jadi mahasiswa sejarah ya, karena sebenarnya semua ada sejarah. Iya. Orang matematika punya sejarah, kedokteran selalu bicara sejarah. Karena yang namanya teknik bedah misalnya itu nggak ujuk-ujuk sekarang orang bisa bisa bedah. Iya, nggak mungkin, semua pasti punya masalah. Semua ada sejarahnya. Jadi nggak usah minder belajar sejarah, karena sebenarnya sejarah itu banyak gunanya. Ya, jadi kita harus belajar sejarah dan juga belajar dari sejarah. Betul sekali. Itu tadi hasil perbincangan kita bersama salah satu dosen di Universitas Negeri Malang, Ibu Indah Wahyu Pujutami. Terima kasih Bu atas kedatangannya di acara yang luar biasa ini. Terima kasih. History Imagination. History, Imagine, and Animation. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.